Kita lanjutkan nomor 71 sampai 80. Ini bagian terakhir dari latihan senyawa turunan alkana. Nomor 71, kita lihat dulu senyawanya. Ini senyawa alkanon atau keton, propanon ya namanya, atau dimetil keton. Gugus fungsinya keton, betul. Berisomer dengan propanal tentu ya. Karena propanal ini juga rumus molekulnya sama dengan propanon. Ini isomer gugus fungsinya. Itu ya, sama-sama C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Nama senyawa tersebut adalah dimetil keton, betul. Itu adalah nama trivialnya. Kalau nama IUPAC-nya propanon. Nah, senyawa tersebut merupakan hasil oksidasi dari 2 propanol, betul. 2 propanol itu adalah suatu alkohol sekunder. Kalau dioksidasi dia akan menjadi keton. Gini. Jadi keempat pernyataan benar. Nomor 72 diketahui ada 2 senyawa nih. Senyawa yang pertama itu adalah suatu keton. Senyawa yang kedua adalah suatu aldehida. Senyawa yang pertama ini namanya adalah butanon. Senyawa A adalah butanon. Senyawa B adalah 2-metil propanal. Nah, yang ditanya namanya ya. Oke, jadi jawabannya yang perlu nama trivial nih kayaknya. Ini nama trivialnya berarti metil etil keton. Ini nama trivialnya alfa metil propion aldehida. Oke, jadi bisa pilih yang C ya. Ternyata namanya nama trivial yang ditanyanya. 73. Ini adalah aldehida kelihatannya. Nah, aldehidanya mengikat klor. Klornya ada di nomor 3. Nah, kita ditanya jumlah isomer optis dari senyawa ini. Kita pilih aja dulu mana C asimetrisnya. Ini kelihatannya C nomor 3 asimetris ya. Nih. Karena dia mengikat 4 gugus yang beda. Dia mengikat Cl, mengikat metil, mengikat hidrogen, dan mengikat C nomor 1 dan 2 itu ya. Nah, cuma 1 jumlah atom C chiralnya. Jadi jumlah isomer optisnya 2/1 aja. Oke, kita berikutnya punya aldehida dioksidasi dengan reaksi Fehling. Hasil reaksinya jadi apa? Kalau aldehida dioksidasi lagi, dia akan menjadi asam karboksilat. Ditambah endapan CU2O ya. Endapannya warna merah, betul. Hasilnya bukan formaldehida ya, harusnya asam format. Air nggak ada di situ ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. 75. Ini kita punya alkohol, jangan kejebak ya, itu alkoholnya alkohol primer, ini H sama H, bukan C ya. Alkohol primer dioksidasi, nanti dia akan menjadi aldehida dulu ya. Jadi X-nya itu adalah aldehida. Atau gampangnya gini kan, saya suka ngajarin, oh yang ini sama H keluar, nanti jadi aldehida. Nah si X, aldehida ini ternyata kita oksidasi lagi, nanti jadi apa? Nah biasanya sih jadi asam karboksilat ya. Ini. Ini kelebihan O-nya, maaf. Nah, jadi X-nya itu adalah asetaldehida atau etanal. Y-nya adalah asam etanoat. Atau nama trivialnya asetaldehida. Y-nya berarti asam asetat. Gitu. Nomor 76. Reaksi reduksi asam metanoat. Nih asam metanoat itu asam karboksilat dengan 1 atom karbon. Direduksi berarti direaksikan dengan hidrogen ya.
Nah, reaksi reduksi ini nanti akan menghasilkan aldehida. Ini. Kalau direduksi sekali lagi, dia akan kembali menjadi alkohol primer. Jadi asam format atau asam metanoat kalau direduksi jadi metanal. Metanal kalau direduksi lagi jadi metanol. Nomor 77. Ini apa nih? Oh, keton. Keton direduksi. Kalau direduksi berarti nanti jadi ini ya, jadi alkohol lagi nih. Alkohol sekunder kalau keton direduksi. Gini. Namanya apa nih alkoholnya? Kasih nomor sedekat mungkin dengan OH. Tuh ya. Di nomor 3 ada metil, jadi namanya 3 metil 2 pentanol. 78. Dari antara senyawa berikut yang saling berisomer posisi, berarti yang bedanya cuma boleh posisi. Posisi rangkap boleh, posisi gugus fungsi boleh. Nah, ini nomor 1 aldehida ya ini ya. Namanya adalah 2 metil propanal. Yang kedua ini adalah butanon. Yang ketiga juga, oh bukan, yang ketiga butiraldehida. Mana yang berisomer posisi? Nggak ada sih ya ini. Kalau 1 dan 2 itu isomer gugus fungsi. 2 dan 3 isomer gugus fungsi juga. 1 dan 3 itu isomer kerangka. Jadi nggak ada. Saya kasih keterangan. 1 dan 3 itu isomer kerangka. Karena sama-sama aldehida tapi rantai utamanya beda ya. Kalau 2 dan 3 itu isomer gugus fungsi. Karena gugus fungsinya yang satu keton, yang satu aldehida. Dan 1, 2 juga isomer gugus fungsi. Isomer kerangka, isomer gugus fungsi ada, isomer posisi nggak ada. 78. X merupakan hasil oksidasi dari asetaldehida. Asetaldehida itu aldehida dengan 2 atom karbon. Kalau dioksidasi dia akan menjadi asam karboksilat atau asam asetat. Nah, kalau X-nya berarti asam asetat direaksikan dengan alkohol. Alkoholnya metil alkohol. Ini pembentukan alkil alkanoat nih kelihatan. Dia akan mengeliminasikan air, sisanya bergabung tuh. Ini jadi metil etanoat. Metil etanoat atau nama lainnya metil asetat bisa ya. Nomor 80, terakhir hitungan. Pembakaran sempurna 3,6 senyawa karbon, saya misalin aja CXHYOZ. Senyawanya 3,6 gram, menghasilkan 8,8 gram karbon dioksida dan 3,6 gram uap air. Jika diuji dengan tolens tidak menghasilkan endapan perak. Oke, berarti senyawa kita adalah keton ya. Nah, kalau keton ya jawabannya udah pasti 3 doang ya. Cuman kita coba dulu ya, apa bener nggak ya rumus molekulnya itu C4H8O. Nah, kita akan mencari perbandingan X, Y, dan Z. Kita akan mencari perbandingan mol C, H, dan O. Perbandingan mol itu adalah perbandingan massa dengan AR. Nah, massa atom karbonnya bisa kita hitung dari massa atom karbon dalam CO2. Massa hidrogen dalam CXHYOZ nanti kita hitung dari massa H dalam H2O.
Massa C dalam CO2 berarti 1 dikali ARC dibagi MR CO2 dikali massa CO2. Massa atom hidrogen dalam H2O berarti 2 dikali AR hidrogen dibagi MR H2O dikali massa H2O. Nah ini kalau dihitung jadi 2,4 ya. Massa atom hidrogennya 0,4. Berarti total massa C dan H-nya 2,8. Massa atom O-nya berarti 3,6 dikurangi 2,4 dikurangi 0,4. 3,6 dikurangi 2,8. Jadi 0,8 gram. Nah perbandingan massa C, H, dan O-nya jadi 0,2 banding 0,4 banding 0,05. Atau 4 banding 8 banding 1. Berarti bener ya. C4, H8, O. Butanon. Karena tidak bereaksi dengan tolens.